I'm a very bad, bad, very, very pretty little risky baddie. 뭐든 제대로 되라지. Catch me if you can. Very bad, bad, very, very. 나는 없어 거기 이미 어차피 못하질 테니. Catch me if you can. Oke guys, jadi hari ini ikuti kami menuju ke Tugu Pahlawan. Nah, jadi kami udah sampai di Tugu Pahlawan nih guys. Langsung aja kita masuk ke dalam. Halo guys, jadi kami sudah sampai di Tugu Pahlawan. Nah, ini dia monumen Tugu Pahlawan Surabaya yang bertepatan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan. Tujuan dari pembangunan monumen ini yaitu untuk mengenang dan menghormati perjuangan rakyat Surabaya, terutama dalam pertempuran 10 November tahun 1945 pada saat melawan pasukan sekutu dan Belanda, dan juga menjadi simbol kepahlawanan, nasionalisme, dan kemerdekaan. Selain itu, di sini juga ada Museum 10 November yang berada di belakang Tugu Pahlawan. Nah, jadi kami akan menuju ke museum yang ada di sana. Untuk memasuki museum, kita harus terlebih dahulu booking tiket secara online ya guys. Untuk mahasiswa bisa langsung menunjukkan KTM-nya, dan setelah itu bisa langsung masuk secara gratis. Kota dengan simbol ikan hiu dan buaya ini terkenal dengan julukan sebagai kota pahlawan. Di Surabaya masih banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda dan Jepang yang masih ada sampai saat ini, yaitu salah satunya adalah Tugu Pahlawan, sebuah monumen yang menjadi kebanggaan masyarakat Surabaya. Tugu Pahlawan merupakan salah satu ikon kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Monumen yang dibangun selama 10 bulan ini, Tugu Pahlawan sudah menjadi landmark kota Surabaya dan sukses menjadi daya tarik wisata bagi para wisatawan yang berkunjung ke Surabaya. Jadi patung ini menggambarkan gugurnya para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945 segera menyebar sampai ke telinga warga kampung di Surabaya. Peristiwa itu menggugah rasa nasionalis mereka. Pada waktu pertempuran 10 November 1945. Waktu itu rakyat Surabaya melawan tentara Inggris dan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia setelah kita merdeka. Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, ternyata Belanda masih ingin menjajah lagi. Mereka datang dengan tentara Inggris ke Surabaya. Rakyat Surabaya tidak tinggal diam, mereka berjuang habis-habisan untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satu pertempuran paling besar dan bersejarah terjadi pada 10 November 1945, dan banyak banget pejuang yang telah gugur di sana. Hari itu sekarang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Nah, di Museum 10 November ini banyak banget peninggalan dari zaman Belanda guys. Cocok banget untuk kita belajar tentang sejarah pahlawan yang ada di Indonesia, terutama di Surabaya. Di sini ada beberapa jenis mata uang yang digunakan pada masa penjajahan. Kami akan mencoba bertanya kepada 3 pengunjung yang ada di sini mengenai Tugu Pahlawan. Boleh mas, boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa ya mas? Narendra. Dari mana kalau boleh tahu? Dari Ubaya. Oke, aku mau bertanya sedikit tentang pengetahuan mas tentang Tugu Pahlawan ini kayak gimana? Oke. Yang saya tahu ya, kalau Tugu Pahlawan itu dibangunnya gara-gara buat mengenang
para pahlawan di Surabaya yang melawan para sekutu pada tanggal 10 November 1945 gitu. Dan itu tuh dimulai pada tanggal 10 November tahun 1951. Terus diresmikannya itu setahu saya pada tahun 1952 pada tanggal yang sama 10 November juga. Terima kasih ya, Mas. Ya. Halo, Kak. Kakak siapa? Saya Teko, saya pemandu dan translator di Tugu Pahlawan. Kakaknya dari Surabaya? Iya, dari Surabaya. Oke, di sini boleh saya bertanya Kak mengenai Tugu Pahlawan? Ya apa yang Kakak ketahui mengenai latar belakang tentang Tugu Pahlawan? Oke, pembangunan Tugu Pahlawan itu dilatar belakangi oleh pertempuran 10 November di Surabaya, dibangun oleh Pak Soekarno, Presiden pertama, karena berperan besar pahlawan-pahlawan yang ada di Surabaya. Maka dari itu kan ada yang namanya Hari Pahlawan. Ya, Hari Pahlawan itu kan 10 November ya. Dan itu terjadinya pertempuran besar-besaran di Surabaya. Terima kasih Kak. Kalau kita tahu namanya siapa? Nama saya Ulun, Asalnya dari? Surabaya. Saya mau tanya-tanya boleh? Ya, Kakak tahu nggak tokoh penting di dalam sejarah pertempuran 10 November? menurut saya tokoh yang paling penting dalam pertempuran 10 November di Surabaya itu Bung Tomo, karena beliau berhasil membakar semangat arah Surabaya supaya pantang menyerah dan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan Surabaya atau Indonesia itu sendiri. Terima kasih Kak. Yang sama. Nah, itu dia hasil dari wawancara kami kepada 3 pengunjung di Tugu Pahlawan Surabaya. Oke, jadi kami udah selesai mengelilingi Museum 10 November. Jadi kita setelah mengelilingi Museum 10 November, kita menjadi tahu dan menambah ilmu tentang perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian perjalanan dari kami. Bye-bye. Kita udah sampai nih, yuk.